Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yogi Andrian Syarinaldi dari kelas 64 4A 26 NIM 64 19 mata kuliah Ekonomi Manajerial. Di sini saya akan memperjelaskan permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Yang pertama, teori permintaan. Permintaan atau demand diartikan sebagai keinginan seseorang terhadap suatu barang atau jasa pada berbagai tingkat harga dalam jangka waktu tertentu. Jenis permintaan menurut daya belinya. Satu, permintaan absolut adalah permintaan yang didukung daya beli. Dua, permintaan potensial adalah permintaan yang didukung oleh daya beli namun belum melaksanakan pembelian tersebut. Tiga, permintaan efektif adalah permintaan dari konsumen atau pembeli yang didukung oleh daya beli. Jenis permintaan menurut pelakunya. Satu, permintaan individu adalah permintaan orang perorangan akan suatu jenis barang atau jasa. Dua, permintaan pasar adalah permintaan akan suatu barang atau jasa dari sekelompok orang pada waktu tertentu, harga tertentu, dan situasi tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Satu, harga barang. Dua, harga barang lain. Tiga, faktor alam. Empat, selera masyarakat. Lima, jumlah produsen. Enam, tingkat teknologi. Hukum permintaan. Hukum permintaan adalah hukum yang menjelaskan tentang adanya hubungan yang bersifat negatif antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta. Jika harga naik, jumlah barang yang diminta akan menurun. Dan jika harga rendah, maka jumlah barang yang diminta akan meningkat. Hukum permintaan tidak bersifat mutlak namun memiliki sifat mutlak dalam kondisi ceteris paribus atau faktor-faktor lain yang dianggap tetap. Selanjutnya, penawaran. Penawaran adalah jumlah keseluruhan barang dan jasa yang ditawarkan atau ingin dijual oleh produsen di pasar dengan harga tertentu dan pada waktu tertentu. Jenis-jenis penawaran. A. Penawaran individu perorangan adalah jumlah produk yang ditawarkan oleh seorang produsen. B. Penawaran pasar adalah penawaran suatu produk dari para penjual atau produsen di suatu pasar. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. 1. Harga barang adalah salah satu faktor yang mempengaruhi penawaran. Harga barang adalah menjadi faktor utama besar kecilnya penawaran. Semakin tinggi harga barang, maka semakin tinggi pula penawaran yang dilakukan oleh konsumen. 2. Jumlah penjualan atau produsen. Jika jumlah produsen suatu barang tertentu tinggi, maka jumlah penawaran terhadap barang tersebut juga akan tetap tinggi. Misalnya, jika suatu daerah menjadi sentral penghasil sepatu, maka penawaran sepatu di daerah tersebut akan tinggi. 3. Bencana alam bisa mempengaruhi penawaran. Jika terjadinya bencana alam pada suatu daerah penghasil suatu produk, maka bisa dipastikan bahwa jumlah produksi barang tersebut akan menurun dan mempengaruhi tingkat penawarannya. 4. Lalu faktor lainnya yang mempengaruhi penawaran adalah pajak yang dipungut negara. Pajak yang merupakan ketetapan pemerintah terhadap suatu produk sangat berpengaruh terhadap tinggi rendahnya harga. Jika pajak suatu barang menjadi tinggi, maka permintaan akan berkurang sehingga penawaran jumlah akan berkurang. 5. Harga barang pengganti yang lebih murah atau lebih mahal. Apabila harga suatu barang meningkat, maka penawaran terhadap barang pengganti akan mengalami peningkatan karena penjualan akan menawarkan barang pengganti sebagai alternatif barang utama dan mengalami kenaikan. Contohnya, harga kopi meningkat menyebabkan harga barang penggantinya yaitu teh terlihat lebih rendah sehingga penjualan lebih banyak menjual teh. Hukum penawaran. Hukum penawaran adalah peningkatan harga barang atau jasa akan menyebabkan penawaran terhadap barang atau jasa tersebut meningkatkan dan sebaliknya dengan asumsi faktor lain dianggap tetap. Kurva penawaran. 1. Penawaran individual. 2. Penawaran pasar. Selanjutnya, keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar atau market equilibrium merupakan kondisi di mana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu. Fungsi keseimbangan pasar. 1. Fungsi permintaan. Fungsi permintaan merupakan suatu persamaan
yang menunjukkan adanya suatu hubungan antara jumlah barang yang diminta atau diinginkan oleh setiap konsumen, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Fungsi ini bekerja sebagai dengan hukum permintaan yang apabila suatu barang mengalami kenaikan harga, maka permintaan barang tersebut akan mengalami penurunan. Sebaliknya, apabila harga barang mengalami penurunan, maka permintaan barang pada tersebut akan mengalami kenaikan. 2. Fungsi penawaran. Fungsi penawaran adalah suatu hubungan antara konsumen dengan penjual mengenai harga barang dan jumlah barang yang diinginkan ditawarkan. Fungsi dari penawaran ini juga dapat dipakai menganalisa kemungkinan jumlah barang yang akan diproduksi dan dijual. Namun dalam fungsi penawaran bekerja menurut hukum penawaran dengan menerapkan asumsi ceteris paribus atau faktor-faktor yang mempengaruhi dianggap tetap. Kenaikan harga barang akan diikuti dengan kenaikan jumlah yang ditawarkan. Keseimbangan atau equilibrium. Keadaan di suatu pasar di mana jumlah yang ditawarkan penjualan pada suatu harga tertentu adalah sama dengan jumlah yang diminta para pembeli pada harga tersebut. 3 cara menunjukkan keadaan keseimbangan. 1. Dengan contoh menggunakan angka. 2. Menggunakan kurva permintaan dan penawaran. 3. Menentukannya secara matematik. Perubahan keseimbangan. Perubahan faktor-faktor lain di luar harga yang mempengaruhi permintaan atau penawaran akan menyebabkan perubahan keseimbangan pasar. Ada 4 kemungkinan terjadinya pergeseran kurva permintaan dan penawaran, yaitu 1. Permintaan bertambah. Kurva permintaan bergeser ke kanan. 2. Permintaan berkurang. Kurva permintaan bergeser ke kiri. 3. Penawaran bertambah. Kurva penawaran bergeser ke kanan. 4. Penawaran berkurang. Kurva penawaran bergeser ke kiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.